Shabbat Shalom. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach. Hari ini kita bersuka cita kembali bisa bersama-sama dalam ibadah Syabat. Dan kita selalu bersuka cita karena kita dapat berdoa kepada Tuhan dan juga memuji Tuhan dan juga mendengar pengajarannya. Sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk hari Syabat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai juga umat perjanjian dari bangsa-bangsa, supaya kami bersama dengan umat perjanjian yang pertama kali Tuhan panggil, yaitu Israel, kami boleh mentaati perintah-Mu ya Tuhan, dengan melakukan ibadah pada hari Syabat ya Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau mengurapi kami semua, membuka pikiran dan hati kami, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami setiap kali Sabat, kami boleh mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang segar, yang menyegarkan roh kami, yang membawa arah kehidupan kami menjadi fokus kepada Tuhan dan mengikuti teladan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach kepada kami ya Tuhan. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yeshua, ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya akan membacakan berkat pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan atau kita sampai kepada parasat Vayikra, artinya dan ia memanggil, diambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 7 dalam teks Alkitab Indonesia. Saya memberi judul ini dipanggil karena berharga di hadapannya. Jadi ini adalah parasa yang pertama dalam kitab Vayikra atau kitab Imamat ya. Namun sebelum kita masuk di dalam pengajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan ikrar persekutuan kita. Aku bersekutu, saya undang Bapak Ibu yang di gereja berdiri seperti biasanya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita sekarang masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Imamat pasal 1 ayat 1 itu adalah kitab Imamat, bahasa Ibraninya Vayikra, dan parasat yang pertama ini juga disebut Vayikra sesuai dengan kata pertama yang muncul di dalam Imamat pasal 1 ayat 1. Kita coba lihat bahwa kitab Keluaran yang lalu, yang minggu lalu kita menutupnya, itu terakhir di dalam kitab Keluaran itu kita membaca bahwa kemah suci sudah berdiri dan hadirat ilahi, bahwa Tuhan tinggal bersama dengan umatnya itu sudah terjadi. Jadi
tempat kudus itu sudah mulai berfungsi sebagai kemah pertemuan, yaitu Tuhan bertemu dengan umatnya, dengan manusia, yaitu dalam hal ini umat yang pertama kali dipanggil adalah Israel. Tapi Israel mewakili manusia. Jadi tempat itu yang disebut dengan miskan atau tabernakel kita sebut, itu adalah menjadi fokus umat Tuhan untuk melayani penciptanya. Pencipta tidak bisa dilihat, tetapi tempat tinggalnya atau hadiratnya atau bahwa ia hadir dan dia sungguh ada dan dia hidup, itu bisa terlihat di kemah pertemuan itu, di dalam miskan. Jadi di tempat itulah Tuhan berkomunikasi dengan manusia dan membuat kehadirannya terasa dalam diri manusia. Itu adalah miskan dan kita membaca itu dalam kitab Keluaran. Nah, di dalam kitab Imamat kita akan melihat apa yang kemudian terjadi di lingkungan itu, di kemah tabernakel itu, apa yang dilakukan di sana. Kita akan membaca dalam seluruh kitab Imamat. Nah, kitab Imamat atau Vayikra ini juga adalah kitab pertama yang dibaca oleh anak-anak Yahudi ketika mereka mulai belajar Torah pada usia 5 tahun. Dari dulu sampai sekarang. Jadi pertanyaannya, kenapa atau mengapa anak-anak kecil mulai mempelajari Torah dari kitab Imamat, bukan dari kitab Kejadian? Bukankah kalau anak-anak sekolah minggu itu mulai diajar, kita mulailah ajarnya dengan kitab Kejadian, tetapi mengapa anak-anak Yahudi, anak-anak Israel mempelajari Torah dari kitab Vayikra Imamat? Jawabannya, karena anak-anak kecil itu murni. Dan korban juga itu murni. Jadi biarlah yang murni datang dan memulai belajar dari sesuatu yang murni juga. Itu adalah dari Rav Ashi dalam Midras Rabbah. Jadi dia memberikan alasannya. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana Yesua mulai membaca Torah? Kitab apa yang mulai dibaca oleh Yesua? Nah, ini kita mesti menjawab ini. Apakah ini bisa dijawab? Halo, bisa dijawab? Bisa dijawab. Yesua adalah seorang anak yang dilahirkan pada periode Bait Suci II di abad pertama. Dan semua anak-anak Yahudi pada saat itu sudah membaca Torah mulai dari kitab Imamat Vayikra. Dan kalau begitu maka orang tuanya Yosef dan Miriam itu juga melakukan hal yang sama. Jadi Yesua mulai membaca Torah pada usia 5 tahun juga, sama seperti anak-anak Yahudi yang lain, dari kitab Vayikra. Apa ini tertulis di dalam Torah, di dalam Injil? Tidak ada, tetapi ini perlunya kita membaca atau memahami kitab suci kita dari perspektif budaya. Ini perlu perhatikan. Supaya ada orang-orang yang memakai prinsip sola scriptura. Hanya yang tertulis itu yang perlu kita lakukan. Ternyata pendekatan itu bukannya salah, tetapi kurang. Jadi kita mesti juga melihat aspek budaya. Karena kalau kita hanya membaca apa yang dikatakan hitam atas putih, itu lalu mempersempit. Bahwa kita punya akurasi, betul, tetapi juga kita harus lihat bahwa kitab suci ini bukan jatuh dari langit. Itu perhatikan istilah itu. Kitab suci kita tidak jatuh dari langit. Kitab suci kita diberikan oleh Tuhan di dalam satu masyarakat, kepada satu masyarakat, kepada satu bangsa yang di dalamnya diberikannya juga diberikan dalam konteks budayanya. Karena itu kita bisa melihat misalnya tata cara pernikahan. Kita bisa mengetahui apa yang sebetulnya terjadi antara Israel, Tuhan dengan Israel di Sinai. Kalau kita memahami ada aspek budaya atau kultur yang ada di antara orang-orang Ibrani.
Jadi itu perlunya bahwa kita setelah mengetahui atau mempunyai kitab suci tertulis, kita juga masih perlu memahami budaya Ibrani. Dan itulah sebetulnya mengapa pendekatan akar Ibrani atau budaya itu diperlukan waktu kita mendalami kitab suci kita. Tetap dengan sentral kitab tertulis, tetapi juga dengan memahami lingkungan budaya bangsa Israel yang sebagai penerima Torah. Nah, sekarang kita masuk dalam Imamat pasal 1 ayat 1. Saya membaca untuk saudara. Tuhan memanggil Mose dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, maka di sana memakai perkataan Vayikra el Mose va yedaber Adonai elaf me ohel moed lemor. Dan ia memanggil pada Mose dan berkatalah Adonai dalam kemah pertemuan, dan ia mengucapkan. Ya, itu literal, terjemahan literalnya. Jadi Tuhan memanggil, dan Tuhan memanggil itu struktur bahasa Indonesia sebenarnya Tuhan lebih dulu, tetapi dalam bahasa Ibrani Vayikranya yang lebih dulu, artinya kata kerjanya lebih dulu. Jadi strukturnya itu berbeda dari struktur Indonesia atau Inggris. Jadi kata kerjanya dulu, Vayikra el Mose, memanggillah dia kepada Mose, berkatalah Adonai, begitu ya kalau diterjemahkan secara literal. Nah, dalam parasa Vayikra, ini Tuhan memanggil Mose dengan struktur seperti ini untuk datang. Jadi Tuhan ada di kemah pertemuan. Jadi Tuhan memposisikan dirinya ada di dalam kemah pertemuan, lalu dia panggil Mose datang ke kemah pertemuan untuk berkomunikasi. Nah, ini di dalam bukunya Rabbi Sapira, Besora According to COVID-19, dia mengatakan bahwa Vayikra berhubungan dengan panggilan mempelai pria kepada mempelai wanita, dan jawabannya yang diberikan oleh mempelai wanita. Dan kalau kita lihat begini, oh dari mana ini? Nah, ini kita mesti lihat konteks, kita mesti membaca konteks bahwa benar sekali bahwa kemah pertemuan itu dibuat setelah perjanjian Sinai. Di perjanjian Sinai itu adalah satu perjanjian antara Tuhan dan Israel dalam kiasan seorang mempelai laki-laki bertunangan atau bertunangan dengan seorang mempelai wanita dalam perspektif budaya Ibrani. Nah, kemudian setelah mereka ada dalam pernikahan, dalam ikatan pernikahan, mereka perlu tinggal dalam rumah untuk berkomunikasi. Dan itu adalah miskan. Itu adalah tabernakel. Jadi sekarang sudah selesai, maka mempelai pria memanggil mempelai wanita. Nah, jadi ini adalah kalau dia katakan seperti itu, maka itu adalah konteks budaya yang dipahami oleh orang-orang Israel dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi itu tidak bisa dipahami oleh bangsa-bangsa karena tidak memahami budayanya kalau hanya membaca kitab tertulis hitam atas putih. Karena itu tidak ada. Tetapi ini ada ya di dalam pengertian perjanjian itu. Ada ayat di ayat-ayat yang lain itu tapi harus dicari, dan biasanya itu tidak didapat oleh orang bangsa-bangsa. Ini bisa mudah sekali didapat oleh orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa tidak bisa memahaminya karena memang tidak memiliki budayanya. Nah, jadi apa hubungannya dengan Mose? Mose mewakili mempelai wanita, yaitu Israel. Karena itu dia yang dipanggil. Nah, ini waktu Tuhan memanggil, Elohim memanggil Mose, maka Elohim memberitahu bagaimana cara mendekat kepada dia. Jadi umat Israel bagaimana cara mendekat kepada Tuhan yang diposisikan dalam kiasan sebagai mempelai pria. Jadi caranya adalah dengan membawa korban.
baik binatang maupun juga hasil bumi. Itu dijelaskan di dalam seluruh kitab Imamat. Jadi kitab Imamat ini berbicara bagaimana umat mendekat kepada Tuhannya. Bagaimana mempelai wanita ya di dalam kiasan rohaninya mendekat kepada mempelai pria. Jadi kitab ini sesuatu kitab yang menyatakan hubungan. Dan itu sesuatu yang penting bagi kita. Nah, Vaikra berasal dari akar kata kara yang berarti memanggil, berseru. Karena itu Tuhan memanggil. Itu dari kata kara. Tetapi bahasa Ibrani itu unik. Vaikra juga dapat berasal dari akar kata yang lain yaitu yakar. Yang berarti berharga. Ini berarti Mose dipanggil oleh Adonai karena ia dipandang berharga di hadapan Adonai. Dalam kiasan Elohim sebagai mempelai pria dan Israel sebagai mempelai wanita, itu Salomo menulis begini. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi saudara lihat bahwa dalam kata Vaikra itu ada kata berharga, dan kalau kita lihat ini konteksnya adalah mempelai pria yaitu Tuhan Elohim, Adonai Elohim, dan Israel sebagai mempelai wanitanya. Dia memanggil karena dia melihat ini ada berharga, bahwa istrinya atau mempelai wanita itu berharga kepadanya, dan itu ditulis, itu bisa dilihat oleh Salomo dan menulisnya dalam Amsal 31 ayat 10 yang selalu kita baca pada Erev Syabat. Nah, ini pentingnya saudara, Erev Syabat. Erev Syabat itu penting ya. Itu merekat hubungan antara suami dan istri, dan itu Rabi Saul mengatakan hubungan itu adalah sebetulnya hubungan antara Mesias dengan jemaatnya. Jadi Mesias pada posisi mempelai pria, jemaat pada posisi mempelai wanita. Ya, jadi kita bisa melihat itu paralel Tuhan Adonai Elohim dengan Israel, Mesias dengan jemaatnya, dan suami dengan istri. Itu paralel. Jadi itu rahasia kebenaran di dalam Alkitab. Dan itu ada dari Torah sampai kitab-kitab Perjanjian Baru, dan itu dipahami dengan baik sekali oleh Rabi Shaul. Nah, ketika kita dipanggil ya, kan kita juga dipanggil sebagai umat Tuhan, maka kita juga dipanggil, dipandang berharga oleh Tuhan melalui apa? Melalui Yeshua. Kita dipanggil, bangsa-bangsa dipanggil melalui Yeshua. Dan karena itu kita juga menjadi bagian dari mempelai itu melalui Yeshua, melalui iman. Melalui iman pada Yeshua HaMashiach. Dan melalui iman kepada Yeshua HaMashiach, kita dipandang berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara dan saya berharga. Ada amin, saudara. Saudara dan saya berharga. Jadi jangan saudara merasa begitu kecil dan tidak berharga. Ya, saudara berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin saudara, kita sekalian, kita berkembang dan kita tidak minder. Kita ini berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan selalu mendengar kita. Dan karena itu dia memanggil kita, memanggil saudara dan saya. Karena kita berharga di hadapannya. Itu bagian yang pertama ya. Dan kemudian kita melihat di sini bagian kedua, ini saya sebut alef kecil. Alef kecil. Dan ini adalah satu bagian yang hanya bisa dijelaskan kalau kita melihat huruf Ibrani di dalam Torah. Tercetak ya di dalam scroll atau dalam kumas, dalam arti buku. Kita lihat, maka baru kita bisa lihat hal ini. Alef kecil. Jadi ini bagian dari satu tafsir di dalam level tafsir orang Yahudi, itu remes. Jadi ada pesyat, kemudian ada remes. Remes itu isyarat. Nah, salah satu bagian dari isyarat adalah
aksara Ibrani itu ditulis dengan ukuran, ada ukurannya. Nah, ada ukuran yang sedang, ada ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil. Nah, ketika Mose menulis Tuhan memanggil dia, maka ia menulis Vayikra, ya Vayikra. Tetapi kemudian dia tulis, saudara lihat di sana di screen ya, Vayikra itu Vav, Yud, Kof, Reis, Alef. Saudara perhatikan di sana alef yang terakhirnya itu yang dikasih merah itu lebih kecil ukurannya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa membaca bahasa Ibrani itu mesti punya ini penglihatan yang baik. Ya, kalau orangnya nggak bisa lihat sulit baca bahasa Ibrani karena ada huruf besar, huruf kecil. Sementara kalau kita lihat cetakan pakai bahasa Latin dicetak semuanya hurufnya sama. Kalau ini tidak. Nah, jadi kita lihat di sana yang Vayikra, yang semua berapa huruf, 4 huruf di depannya itu adalah ukuran sedang. Itu yang namanya ukuran sedang. Lalu alef yang terakhir itu ukurannya kecil. Ya, jadi kita lihat di sana ada 2 macam ukuran. Lalu Torah itu ditulis dengan huruf menengah, ukuran sedang. Ini menandakan bahwa seseorang harus berjuang untuk posisi menengah, perantara antara yang tinggi dan yang rendah, antara yang besar dan yang kecil. Itu pemahaman dari Rabbi Shneur Zalman. Jadi saudara lihat di sana bahwa dari antara yang besar dan yang kecil, maka umumnya Torah itu ditulis dengan ukuran yang menengah, ukuran yang di tengah. Itu menurut Rabbi Zalman itu posisi itulah posisi yang tepat. Supaya kita umat Tuhan bisa menjadi jembatan antara yang kecil dengan yang besar, antara yang tinggi dengan yang rendah. Nah, itu lalu jadi pengertian lagi. Jadi bukan hanya ukuran aja, tetapi lalu punya makna begitu ya. Nah, ini kita belajar Torah ini. Nah, kemudian nama Adam, nah ini kita ambil gambar yang berikutnya, dieja dengan alef besar. Alef besar, itu ini diambil dari 1 Tawaris 1 ayat 1. Ya, saudara lihat di sana ada Adam, Set, dan Enos. Itu 3 kata pertama dibaca dari kanan. Lalu ada lihat di sana bahwa alefnya itu lebih besar daripada yang lain. Jadi ini ukuran besar. Yang lainnya itu ukuran menengah, ini ukuran besar. Lalu mengapa demikian? Karena lalu di penjelasannya itu Rabbi Sneerson mengatakan bahwa Adam itu merasa dirinya besar. Dia menyadari kebesaran dirinya. Tetapi waktu dia menyadari kebesaran dirinya, maka ternyata waktu dia dicobai oleh si ular tua yang adalah iblis melalui istrinya, dia jatuh. Jadi kebesaran itu bukan, atau seorang yang merasa besar itu bukan artinya dia imun terhadap kejatuhan. Tapi di sisi lain, Mose dia merasa ketidakcukupan dirinya, dan karena itu dia mencapai tingkat kerendahan hati yang sangat tinggi. Ya, kerendahan hati yang sangat tinggi. Jadi sangat rendah hati. Dan itu diekspresikan dengan huruf alef kecil yang tadi kita lihat. Jadi waktu Tuhan memanggil dia, lalu dia tulis alefnya itu kecil. Bahwa dirinya itu kecil. Tuhan yang besar memanggil dia yang kecil. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa Mose mempunyai kerendahan hati, dan ini menjadi satu dari remes ini ya, dari kita melihat ukuran-ukuran begini, kita belajar sesuatu. Bukan hanya melihat oh ada yang besar, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang kecil. Bukan hanya itu. Kita mesti lihat ini masuk menjadi karakter. Itu belajar Torah yang pas. Kalau kita cuma belajar pengetahuan itu ada huruf kecil, huruf tengah dan huruf besar, cuma baru kulitnya itu. Itu baru kulitnya itu.
Jadi waktu ini kita masukkan menjadi karakter, maka itu sampai. Torahnya itu sampai, pengajarannya itu sampai. Bahwa Mose, dia itu merasa kecil, dirinya kecil di hadapan Tuhan, tapi lihat apa yang terjadi. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan memanggil dia dan dia bertemu dengan Tuhan. Ya, di dalam kitab Keluaran kita membaca Tuhan memanggil Musa ke puncak Sinai. Waktu dia turun lagi kepada Israel, dia tidak menyadari bahwa wajahnya itu bercahaya, bersinar, menyatakan bahwa ada kebesaran Tuhan di dalam dirinya. Tetapi setelah itu pun dia memahami dia hidup dan dia tidak menjadi besar kepala, kira-kira begitu. Dia tetap rendah hati dan lemah lembut, itu dicatat dalam Bilangan 12 ayat 3. Jadi waktu Elohim memanggil dia, sikap rendah hati ini yang ditujukannya dengan menulis alef yang lebih kecil. Dan dengan kerendahan hatinya, Mose tetap dipandang sebagai pemimpin besar oleh Israel. Nah, itu perhatikan. Bahwa dengan kerendahan hatinya, Mose tetap dipandang pemimpin besar, bahkan pemimpin terbesar ya dalam nabi-nabi itu, jajaran dia itu jajaran papan atas. Ya, dia lebih dari Nabi Elia dalam pemahaman orang Israel. Jadi dia seorang pemimpin besar. Padahal dia itu memandang dirinya bukan begitu besarnya, dia rendah hati. Lalu kemudian ada Rabbi Sudlikov, dia ada satu lagi, dia melihat bahwa waktu dia lihat ada alef kecil, maka Rabbi ini memandang bahwa Tuhan juga merendahkan diri. Bukan saja Mose yang merendahkan diri, tetapi Tuhan juga merendahkan diri dengan memanggil Mose dari kemah pertemuan. Kenapa begitu? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, dia di atas sana, tetapi dia memanggil Mose dari tempat yang kecil. Kemah pertemuan yang ukurannya barangkali ya lebih kecil dari ini. Ya, kira-kira atau sama ya Pak, itu sekitar sama, nggak terlalu banyak lebih besar. Artinya dia bukan istana, bukan apa begitu ya. Dia tempat yang kecil. Artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia mau ada di tempat begitu kecil dalam perbandingan dengan alam semesta. Dan dia dari tempat yang kecil itu dia panggil Mose. Jadi ini kerendahan hati. Jadi dia mensejajarkan dirinya dengan manusia. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Padahal dia pencipta manusia. Nah, ini kita lihat terjadi di dalam hubungan Mose dengan Adonai, dengan Hashem, dengan Tuhan. Nah, coba kita lihat ini bagaimana kita di dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita. Dalam pergaulan kita, kita bisa dipandang rendah dan dikecilkan oleh orang lain karena segala sesuatu hal. Bisa. Dengan tanpa alasan pun saudara bisa dipandang rendah, dipandang kecil. Nah, dalam keadaan begitu, maka kita mesti ingat Mose, saudara. Nah, ini perlunya kalau kita belajar kitab suci dan terus diisi oleh firman Tuhan. Kita ingat Mose, dia orang yang merendah, dia punya kerendahan hati, dia lemah lembut. Tetapi waktu dia dikecilkan bahkan oleh kedua saudaranya, yaitu Miriam dan Aharon, ketika dia mengambil wanita Kus itu sebagai istrinya, ya, maka Tuhan ternyata membela Mose. Itu di dalam Bilangan 12 ayat 8. Nanti kita sampai waktu kita masuk lagi ke sana. Jadi walaupun kakak-kakak Mose itu merendahkan dia, Elohim menaruh Mose lebih tinggi dari semua nabi pada umumnya. Ya, semua nabi. Jadi kalau nabi, Tuhan bilang kalau nabi itu mimpi, dikasih mimpi. Tetapi Mose berbicara dengan Tuhan seperti dia melihat Tuhan, walaupun bukan secara mutlak tetapi belakangnya Tuhan, tetapi itu lebih daripada mimpi. Nah, kita juga melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak terpengaruh oleh pandangan orang kepada saudara. Jadi kalau orang merendahkan saudara atau
kita merasa orang, wah kita udah jatuh nih ya, atau gimana, mungkin kita merasa begitu. Tuhan tidak terpengaruh dengan itu. Tuhan tidak terpengaruh oleh ada orang yang bilang saudara begini dan begitu, mengecilkan saudara begini dan begitu, enggak terpengaruh. Dia itu Tuhan yang melihat umatnya berharga. Nah karena itu kalau kita dalam pergaulan, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kita pribadi, kita harus tetap melihat seperti Tuhan melihat kita. Ya itu yang saudara selalu atau kita selalu baca di awal ibadah, ya, di awal firman. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Bukan seperti yang dikatakan orang-orang itu, tetapi seperti yang dikatakannya, aku ada, itulah aku. Jadi Tuhan menghargai saudara atau tidak? Tuhan menghargai kita, jadi kalau ada orang lain yang tidak menghargai, itu bukan urusan saudara. Artinya itu bukan harus jadi pertimbangan. Itu bukan menentukan. Jangan dipengaruhi oleh lingkungan, jangan didikte oleh lingkungan, jangan didikte oleh orang lain. Kalau saudara didikte oleh orang lain, saudara bilang, oh dia itu begini, dia begini dan begitu, yang berkesan negatif. Lalu saudara mulai ikut itu, artinya saudara di bawah dia. Tapi kalau dia mengatakan begitu, itu kan responnya begini. Saya kasih respon, ajarin respon ya. Kalau ada orang yang merendahkan saudara, bicara negatif, padahal saudara tidak, lalu tapi kata-kata itu seperti menghujam, maka saudara bisa bereaksi begini, berpikir begini. Itu kan kata kamu, itu kan bukan fakta, ya, itu kan pendapat Anda, itu cara pandang Anda kepadaku, tapi aku tidak begitu, dan aku tidak mau didikte oleh itu. Ada satu orang psikolog, itu saya lupa namanya, tapi dia Holocaust survivor. Dia bilang begini, kebebasan yang terakhir dari seorang manusia adalah dia tidak ditentukan oleh orang lain, atau dia bisa berpendapat dan pendapatnya itu tidak ditentukan oleh orang lain. Itu kebebasan terakhir. Walaupun dia dipenjara atau dia apa, tapi kebebasan berpikirnya itu tidak tunduk kepada orang lain, atau dia bisa berpikir sendiri, maksudnya begitu ya. Lain kali saya mesti ambil catatannya ya. Jadi kalau kita tidak dipenjara, tapi pikiran kita langsung orang ngomong begitu, lalu kita ikut, kita tidak bebas namanya itu. Kita diperbudak oleh dia. Jadi jangan mau seperti itu. Jadi aku ada seperti yang dikatakannya, Tuhan yang katakan tentang aku. Itu yang berlaku. Yang lain nggak berlaku. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Ya, jadi setiap kali kita mengucapkan itu, hayati itu maksudnya itu. Supaya kita jangan hanya bicara kalimat, tetapi nggak memahami apa. Bahwa keberadaan kita ditentukan oleh Tuhan. Karena itu kita perlu baca kitab suci terus. Dan bukan ada orang bilang begini tentang saudara, ada orang bilang begini, itu tidak penting, apalagi kalau itu dia melenceng, dan kita bisa kasih respon, ya. Dan tetapi kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ya, jadi kita berharga di hadapan Mesias Yeshua yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Yohanes 15 ayat 13 bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya, untuk sahabat-sahabatnya, maaf. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kemudian ayat 14-nya, Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku, jadi kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Jadi waktu kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, lalu kemudian ada orang memandang rendah saudara, itu tidak perlu menjadi perhatian saudara, karena justru waktu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yeshua, maka saudara dan saya dipandang sahabat, dan untuk sahabatnya dia berikan nyawanya. Dan itu udah harga yang paling berharga, paling besar sekali.
Ya, jadi itu adalah bagian yang kedua. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, panggilan Tuhan. Vaikra, Tuhan memanggil Mose untuk datang kepadanya. Dan sekarang bagaimana kita melihat panggilan Tuhan kepada kita? Kita dipanggil menjadi orang beriman, menjadi keluarga Tuhan. Disebut anak-anak Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang menerima dia, maka mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya akan namanya. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya melalui Yeshua HaMashiach. Dan itu satu ayat, Yohanes 1 ayat 12 itu dari dulu sampai sekarang saya selalu ingat. Itu ayat yang sangat penting ya. Kita selalu perlukan ayat itu. Nah, tetapi saudara, Tuhan ternyata tidak memanggil kita satu kali. Kalau dia memanggil kita sebagai orang beriman, ya oke, kita jadi beriman. Itu udah dari masa muda ya, dari zaman remaja saya. Sudah Tuhan panggil seperti itu, kita juga, yang lain juga demikian. Tapi bukan hanya itu Tuhan memanggil kita. Kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Ya, kita bukan hanya dipanggil untuk beriman, tapi juga kita dipanggil untuk melayani Dia. Sekarang bagaimana respon saudara ketika Tuhan memberikan panggilan untuk maju atau lebih masuk lebih dalam lagi untuk melayani Dia? Dan kita perhatikan Israel waktu Tuhan taruh miskan atau tabernakel di tengah-tengah Israel, itu disitulah fokus pelayanan umat kepada Tuhan. Lalu ada orang-orang yang melayani, tapi umatnya juga melayani dengan membawa persembahan dan sebagainya. Jadi itu adalah fokus pelayanan Israel kepada Tuhan. Fokus melayani Tuhan di tengah Israel, itu begitu. Jadi jangan kita melihat bahwa oh itu hanya ada kemah aja di situ, lalu sepertinya nggak ada pelayanan. Oh itu justru fokus pelayanannya. Nah, terhadap panggilan Tuhan dalam pelayanan itu ada dua sikap yang kita lihat di dalam contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, ada yang mengejar jabatan untuk ambisi. Karena melayani Tuhan itu ada di dalam satu komunitas, dan waktu melayani Tuhan lalu ada sesuatu seakan-akan dalam satu komunitas itu ada semacam otoritas yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk menetapkan sesuatu. Ya, jadi ada yang mengejar jabatan untuk ambisi itu. Tetapi ada juga yang malah menghindari jabatan pelayanan. Ada yang tidak acuh sama dua itu. Jadi ada sikap yang berbeda-beda. Nah sekarang kita coba lihat mengejar jabatan pelayanan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin sekali mendapatkan jabatan pelayanan, maka saudara dengar ini. Artinya mengejar jabatan untuk sesuatu. Siapapun yang mengejar jabatan pelayanan karena ingin mendapatkan otoritas atas orang lain, dia justru tidak akan mendapatkannya. Ia akan menemukan bahwa otoritas yang ia kejar akan menjauh daripadanya. Dan ini pandangan ini itu saya ambil dari seorang rabi namanya Rabi Bahya. Jadi kalau orang itu mengejar jabatan karena otoritas atas orang lain, supaya dia mempunyai otoritas atas orang lain, maka justru dia akan mendapatkan bahwa jabatan itu akan lari dari dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghindari jabatan pelayanan. Di sisi lain, orang yang mencoba melepaskan diri dari beban mendapatkan otoritas atas orang lain akan menemukan bahwa kesempatan itu justru mengejar dia. Nah, kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab ya. Ini semua bukan tiba-tiba muncul, tetapi ini diambil dari contoh-contoh Alkitab. Nah, kita coba lihat contoh-contoh Alkitab. Salah satu contoh yang terkenal dalam sejarah Israel adalah seorang yang rendah hati, yang selalu berusaha untuk
untuk menghindar otoritas, menghindari satu jabatan. Jadi dia berusaha menghindari jabatan atau istilahnya memakai jubah otoritas, begitu ya, mendapatkan jabatan. Itu adalah Saul, Raja Saul. Jadi waktu dia mau dicari untuk menjadi Raja Israel, maka kitab suci mencatat dia bersembunyi di antara tumpukan barang. Mengapa demikian? Supaya dia jangan terlihat. Itu tercatat dalam 1 Samuel 10 ayat 22. Nah, kemudian karena dia dicari-cari orang yang dipilih, Tuhan itu mau dipilih sebagai raja pertama Israel, itu dicari-cari nggak ada, lalu umat Israel minta pertolongan Tuhan untuk menemukannya. Artinya apa? Artinya jabatan mengejar dia. Dia menyembunyikan diri, tapi jabatan itu mengejar dia. Dan itu terbukti di ayat 24 ya, di 10 ayat 24, 1 Samuel 10 ayat 24, tertulis begini, Samuel sebagai nabi, sebagai hakim juga, tapi juga sebagai nabi, dia mencari Saul dan dia bertanya kepada orang-orang Israel di sana, apakah kamu melihat orang yang telah dipilih Tuhan sebagai raja? Jadi artinya dia dicari, dengan perkataan lain jabatan mencari orang yang tadi, yang rendah hati, begitu ya. Ya, waktu tadi kita mendengar dalam sekolah sahabat bahwa akhirnya Saul juga jadi tinggi hati ya, ingin menunjukkan pamer begitu. Nah, itu perubahan namanya. Dia mulai dengan kerendahan hati, tapi setelah dia menjabat, lalu dia mulai jadi pamer, dia jatuh ya. Jadi kita mesti lihat ini semua belajar Torah itu semua diajarkan dalam Torah. Lalu di sisi lain sekarang, tadi kita lihat Saul pada tahap pertama pelayanannya sebagai raja. Sekarang kita lihat Abimelekh, putra Gideon. Jadi Gideon yang kita juga adalah seorang hakim, lalu punya anak 70, ya banyak anaknya. Ya, kita bisa lihat di sana ada ada 70 anak katanya. Kemudian atau dari keluarganya, yaitu kita lihat di sana. Lalu dia ingin menjadi raja, maksud saya menjadi pemimpin Israel, menggantikan Gideon. Lalu dalam Hakim-Hakim itu, dalam Hakim-Hakim 9 ayat 1 dikatakan Abimelekh putra Yerubbaal, yaitu Gideon, pergi menemui saudara-saudara ibunya. Ini maksudnya saudara-saudara ibunya di Sikhem dan berbicara dengan mereka dan seluruh kaum keluarga ibunya. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada semua warga Sikhem, mana yang lebih baik bagimu untuk diperintah oleh 70 orang, semuanya anak Yerubbaal, atau diperintah oleh satu orang. Jadi dia bikin opsi. 70 orang itu semuanya jadi seperti presidium 70 atau satu orang. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Dia bunuh 70 orang itu. Bunuh saudara-saudaranya di ayat 24. Lalu artinya biarlah aku yang jadi raja. Itu ambisi banget ya, sampai dia bunuh orang. Lalu kemudian ayat berikutnya kita membaca Tuhan mengirim roh perpecahan antara Abimelekh dengan warga Sikhem, sehingga mereka mengubah kesetiaan mereka terhadap Abimelekh. Jadi saudara lihat di sini bahwa kalaupun dia sudah mengenyahkan saingannya yang 70 orang itu, dan cuma dia sendiri secara fisik bisa dipilih sebagai raja, ternyata Tuhan tidak ingin dia jadi raja, tidak menjadi pemimpin Israel. Tuhan tidak ingin dia menjadi pemimpin Israel dengan cara seperti itu. Lalu Tuhan membuat roh perpecahan antara Abimelekh dan warga Sikhem, dan warga Sikhem menarik dukungannya kepada Abimelekh, sehingga Abimelekh tidak bisa menjadi pemimpin Israel. Ya, lihat bahwa ada orang yang begitu ambisinya sampai dengan segala macam cara dia melakukannya, ternyata tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, kemudian Mose mencoba melarikan diri dari posisi kepemimpinan orang Israel.
dengan mengatakan kepada Tuhan, aku bukan orang yang pandai berbicara. Itu udah lihat di dalam Keluaran 4 ayat 10. Dia bahkan meminta Tuhan untuk menunjuk orang lain. Tapi pada akhirnya posisi otoritas itu mengejar Mose. Seperti yang kita lihat saat Torah ditulis, Vayikra el Mose Vayedaber Adonai. Adonai memanggil Mose, bukan yang lain. Dia memanggil Mose. Kita lihat David. David menggambarkan manusia sebagai Tuhan telah membuatnya sedikit lebih rendah dari makhluk surgawi dan menghiasi dia dengan kemuliaan dan keagungan dalam Mazmur 8 ayat 6. Jadi apakah manusia? Lalu manusia itu sehingga Tuhan membuat dia sedikit lebih rendah dari makhluk surgawi, sedikit lebih rendah dari malaikat dalam arti rohani ya. Jadi waktu dia menulis itu, siapa yang ada di benaknya? Enggak ada di dalam Alkitab, enggak ada. Mose di Mazmur saudara bulak balik 1000 kali enggak akan ada. Siapa yang ada di benaknya David waktu dia menulis begitu? Ya. Nah, di sini kita lihat komentari rabbinik karena sama-sama Jewishnya, sama-sama Yahudinya, Tuhan dia bisa kasih mendapatkan pencerahan. Dia katakan tidak ada orang lain yang bisa dipikir atau ada di dalam benaknya David selain Mose. Jadi waktu Tuhan kasih firman itu, maka David itu melihat sosoknya Mose. Karena Mose itu dia diangkat begitu tinggi, ya bahkan orang Yahudi mengatakan bahwa di atasnya itu Tuhan, di bawahnya aja manusia dia. Jadi dari pinggang ke bawah itu manusia, dari pinggang ke atas itu Tuhan. Sama dengan Elohim. Itu gambarannya itu ya, satu gambaran yang bahasanya Talmud ada yang begitu. Jadi Mose itu dia rendah hati, dia mengelak jabatan dengan berbagai alasan karena kerendahan hatinya, tetapi dipandang mampu oleh Tuhan sehingga dia diangkat sampai sedikit lebih rendah dari ilahi. Jadi hanyalah orang yang rendah hati yang dapat ditinggikan. Karena orang yang sudah tinggi nggak bisa ditinggikan lagi. Sebaliknya kalau dia merasa pengen jadi lebih tinggi lagi ya, jadi sama seperti Tuhan, maka sama Tuhan dilepasin dia. Jatuh dia. Terhempas ke bawah. Jadi nggak bisa. Nah, namun sekarang kita bisa melihat tidak ada contoh yang lain yang lebih jitu bagi kita semua ya daripada Yeshua HaMashiach. Junjungan dan panutan kita seperti yang ditulis oleh Rabbi Shaul. Nah, Rabbi Shaul lihat ini. Filipi 2 ayat 5 dan sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Mesias Yeshua, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, ini luar biasa. Itu Yeshua. Dia dalam rupa Elohim, dia mengambil rupa seperti manusia. Kemudian ayat berikutnya, Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yeshua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yeshua HaMashiach adalah junjungan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ya, karena dia begitu rendah hatinya, itu dia dikembalikan kepada posisinya dan tidak ada nama lain yang kepadanya makhluk di langit dan di bumi dan di bawah bumi itu bertekuk lutut dan lidah mengaku Yeshua adalah junjungan Lord. Dia adalah Tuhan, dia adalah junjungan bagi kemuliaan Elohim. Jadi kita memang harus seperti Yeshua. Jadi istilah begini, ada ungkapan yang itu ada di lingkungan Kristen dan memang itu sesuatu yang bagus dan bagus sekali.
yang kita tetap pertahankan. Ini dari saya zaman remaja, saya mendengar menjadi seperti Yesus. Menjadi serupa seperti Mesias Yeshua. Itu apa artinya? Mengikuti teladannya, menjadi rendah hati seperti dia, maka Bapa akan melakukan yang terindah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita mau mengikuti seperti Yeshua dengan rendah hati, tapi Tuhan mengembalikan pada posisinya yang indah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu adalah bagian yang ketiga. Yang sekarang bagian keempat. Bagian keempat, ya, korban. Sekarang Imamat pasal 1 ayat 2 saya membaca, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan, Ibraninya korban dari karof, kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, dan atau dari kambing domba. Inilah persembahan kepada Tuhan yang disebut dengan bahasa Ibraninya olah. Ya, di Alkitab saya tulis di bagian, saudara ada buka Alkitab tertulis, saudara tulis olah. Kalau saudara nggak tulis, itu nanti lupa, ya. Tulis di sana di bagian itu Imamat 1 ayat 2 itu olah, atau di headingnya diolah. Korban bakaran itu olah, selalu jadi ingat. Arti olah itu naik ke atas, naik ke atas. Kalau kita lihat di sinagog, Torah itu ditaruh di satu meja namanya bema. Dan bema itu ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Sehingga setiap orang yang membaca Torah, seperti tadi adalah Pak Ishak Mokodompik, dia membaca Torah, maka itu levelnya di atas, gitu ya, sehingga dia bisa dilihat oleh semua orang. Jadi orang yang membaca Torah di sinagog, gitu ya, ya kita juga sebenarnya bisa membuat, tetapi ini memang masih sama, cuma undakannya di belakang, ya. Itu disebut aliyah. Aliyah, al itu ke atas, ya, atas. Seperti al itu dari atas, begitu kan? Atau ke atas, begitu itu untuk penerbangan. Jadi aliyah juga demikian. Nah, aliyah dan olah mempunyai akar kata yang sama. Jadi olah juga naik ke atas. Naik ke atas. Nah, aliyah juga dipakai jika orang pergi ke Yerusalem. Dari semua penjuru, dari manapun saudara datang ke Yerusalem, Yerusalem itu di atas bukit, di atas bukit Moria. Jadi semua jurusan akan naik ke sana. Karena itu disebut aliyah. Nah, sama dengan itu korban olah asapnya naik ke atas kepada Tuhan. Inilah korban yang harus dibakar seluruhnya. Whole burnt offering. Semuanya mesti dibakar. Korban-korban lain ada yang sebagian diambil kemudian boleh dimakan. Tapi ini 100% jadi abu. 100% dibakar. Ini apa artinya? Ini bukan, oh begitu ya. 100% ya semuanya harus dimakan. Apa artinya lalu? Ini artinya, ini sedang menjelaskan penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Jadi waktu kita baca itu artinya penyerahan. Tuhan ingin korban yang murni itu adalah korban penyerahan diri secara total kepada Dia. Bukan, ya Tuhan sampai di sini aja lah. Ya sampai sini aja, jangan ke sini lah. Ini masih darahku. Tuhan sampai di situ aja. Ya, itu enggak total, saudara. Enggak total itu. Jadi Tuhan ingin penyerahan diri secara total. Dalam pikiran, dalam keinginan, dalam perasaan, di dalam kekuatan. Diserahkan semua kepada Dia. Bukan artinya Dia ambil lalu dia buat enggak keruan. Dia akan kembalikan kepada saudara dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu rahasianya. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bukan artinya saudara kehilangan, waktu saudara serahkan, itu yang saudara terima. Tapi apa yang saudara tahan dari Tuhan, itu yang diambil dari saudara. Ini saya ingin beritahu ini ya.
Apa yang saudara pertahankan dari Tuhan, itu yang diambil dari saudara. Itu terbalik semuanya pikiran dunia. Tapi apa yang saudara serahkan kepada Tuhan, itu yang kembali kepada saudara. Itu yang diberikan kembali dengan hal yang lebih indah daripada yang saudara serahkan. Itu rahasia kehidupan orang percaya. Seluruh korban tanpa terkecuali, korban olah dibakar habis dengan api. Lalu korban olah itu menghasilkan sesuatu. Nggak ada, kalau kita lihat bahwa matter itu tidak bisa dihancurkan gitu ya, itu fisika ya. Jadi dia akan berubah bentuk. Jadi kalau ada daging korban atau binatang, ada apakah itu lembu atau apa dibakar, maka dia sebetulnya bukan lenyap begitu, tapi dia berubah bentuk. Berubah bentuknya apa? Jadi panas, itu energi. Itu jadi apa? Asap. Dan itu apa? Adalah aroma. Nah, di dalam Imamat 1 ayat 9 di situ dikatakan aroma persembahan olah itu menjadi aroma yang menyenangkan Tuhan. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar. Perhatian, seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran olah. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan. Rei nikoah. Bahasa Ibraninya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi ini seluruhnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki satu korban yang seluruhnya untuk Dia. Ini ada banyak korban, tetapi korban ini seluruhnya untuk Tuhan. Dipersembahkan seluruhnya untuk Tuhan dan kemudian menghasilkan aroma yang menyenangkan, bau yang menyenangkan. Nah, kaum Hasidik mengartikan aroma yang menyenangkan ini dengan Mesias. Nah, di sini sudah lihat ya, bahwa waktu membaca Torah, menurut pikiran Yahudi, Jewish thought, bahwa ini aroma ini hubungannya ke Mesias. Siapa yang mengatakan ini? Ini bukan tafsir saya. Saya sendiri nggak bisa baca dari sini tiba-tiba lihat oh ini Mesias, oh nggak bisa. Tetapi kaum Hasidik mengaitkan aroma yang menyenangkan dengan Mesias. Kita lihat ini dari Jewish, dari orang Yahudi lihat dia baca Imamat 1 ayat 9, dia bilang ini ada hubungannya dengan Mesias. Jadi kalau saudara mengatakan mana ada orang yang mengatakan mana di dalam Torah ada Mesias Yeshua apa dan sebagainya. Itu artinya dia itu dua kemungkinan ini anti misionaris atau kaum Bnei Noah ya. Itu dia tidak tahu. Itu karena cara berpikir dia itu pesyat melulu. Karena ada 4 tingkat dalam tafsir, itu pesyat, remes, dras dan sot. Dia coba berpikir di sini nih. Karena tapi di dalam lingkungan orang Yahudi itu semuanya 4-4-nya ada. Tapi khusus untuk dia cuma bisa tahu pesyat toh. Jadi ilmunya baru 25%, 20%. Baru seperberapa begitu ya. Jadi dia ngomong begitu kepada saudara. Lalu saudara lihat, oh ini adalah orang Yahudi yang bilang begini. Ini adalah Bnei Noah yang begini-begini. Kelihatannya dia pandai. Lalu saudara ikut juga. Saudara barangkali saudara kritis. Tetapi saudara nggak punya akses. Saudara nggak tahu akses kepada kitab suci ya. Nah, jadi saudara lihat ya bahwa kaum Hasidik saya katakan ini dia mengaitkan ayat seperti ini kepada Mesias. Jadi apa yang dia pahami? Apa yang mereka pahami? Mesias akan menghakimi orang bukan dengan pandangan mata, dia bilang. Bukan dengan apa yang dia dengar, tetapi dengan aroma yang menyenangkan. Mesias tidak akan memberi keputusannya dengan melihat atau mendengar kesaksian, tapi dia mau mencium aroma yang menyenangkan. Apa itu aroma yang menyenangkan? Aroma yang menyenangkan adalah perbuatan dalam kebenaran. Sesuatu yang kita lakukan dalam kebenaran. Nah, lalu Rabi Shaul, ya, Rabi Farisi, Rabi Shaul, Rasul, di abad pertama, dia memakai ide yang sama. Dia memakai ide yang sama. Kalau kaum Hasidik itu Hasidik modern itu kira-kira abad 17-18 begitu ya. Ini abad pertama.
Jadi kita bisa melihat bahwa Rabi Saul itu seorang yang dia Jewish banget, dia orang Yahudi, dia bukan penyusup ke agama Yahudi. Ada yang mengatakan begitu, bukan. Dia orang Yahudi dan kita coba lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16 dia mengatakan begini. Sebab bagi Elohim kita adalah bau yang harum dari Mesias. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Jadi bagi orang yang akan diselamatkan kita adalah bau yang menghidupkan. Tapi bagi mereka yang akan binasa kita adalah orang-orang percaya adalah bau yang seperti bau yang mematikan, ya, bau kematian kata. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian, yaitu menjadi harum, menjadi bau harum Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita mempunyai aroma Mesias dalam kehidupan kita? Yaitu perbuatan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Mesias Yeshua. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk hidup lagi tahun-tahun yang ke depan yang Tuhan masih perkenan kepada kita. Mari kita isi dengan menyiarkan atau menghasilkan aroma yang menyenangkan bagi Tuhan, bagi Elohim dengan perbuatan dalam kebenaran. Dan kita mempunyai contoh yang luar biasa, yang konkret kita katakan begitu, yaitu apa yang dilakukan oleh Yesus HaMashiach. Itu panutan kita. Kita bersyukur untuk Yesus HaMashiach. Dia jelas, ya, dia bukan tokoh fiktif. Ada satu kemarin saya lihat di YouTube, ada satu orang namanya siapa begitu, orang Barat, orang Amerika barangkali, seorang wanita ya, lupa namanya. Seorang wanita, dia terlalu bersemangat. Dia cuma baca Alkitab, pikirannya linier. Saya perhatikan cara berpikirnya linier, memandang Alkitab cara berpikirnya. Lalu dia bilang begini, kenapa begitu jelasnya bahwa Yesus itu Mesias? Kenapa orang Yahudi itu kok nggak bisa ngerti yang begini? Lalu dia dengan cara berpikir liniernya, dia pergi ke orang-orang Yahudi untuk mengatakan Yesus itu Mesias, begitu ya. Lalu karena dia masuk sana, lalu ya akhirnya dipertemukan pada Rabi. Nah, Rabi bilang, oke, yuk sini, datang. Oke, datang. Dia itu sama Rabi. Lalu oleh Rabi Ortodoks, dia dibukakan dalam bahasa Ibrani. Saudara. Sesuatu yang nggak pernah dia tahu sebelumnya. Kan dia pakai bahasa Inggris. Waktu dibuka dalam bahasa Ibrani, lalu saudara, ternyata itu bisa terbalik semuanya gitu. Apa yang dia pikir dalam bahasa Inggris itu terbalik semua. Nah, dia bahas itu Yesaya 53. Terbalik semuanya begitu ya. Lalu dia ini kan Israel. Dan pikiran dia kan linier bahwa Yesus itu lain dari Israel. Nah ini ya, Yesus itu lain dari Israel. Jadi ini Israel. Jadi bukan Yesus dong. Baru kemudian lalu ya terus dikasih bumbu tentunya seperti itu ya. Kalau misalnya Rabi Mesianik seperti Rabi Sapira, Rabi Bernstein, Rabi John Fisher pasti membahas Yesaya 53 itu tidak akan seperti yang ortodoks begitu. Nah ini yang ortodoks. Lalu akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia katakan, oh kalau begitu saya udah salah sangka. Saya dari kecil saya pikir Yesus ini begini dan begitu. Ternyata dia adalah tokoh hayal. Nah, saya bilang, siapa yang tokoh hayal? Pikiran kamu itu yang mengatakan itu. Karena dia berpikir linier. Dia nggak bisa lihat bahwa ada satu sisi, ada sisi yang lain. Bahwa di dalam tafsir itu ada yang namanya pesyat, ada yang namanya remes, ada yang namanya dras, ada yang sod. Coba lihat semuanya itu. Bahwa kitab Injil itu ditulis dalam perspektif dras. Sehingga kalau misalnya lalu kemudian dibandingkan dengan Torah, lalu dengan cara pola pikir pesyat, di level pesyat nggak nyambung. Tapi tidak berarti ini salah, karena levelnya beda. Nah yang seperti itu kalau tidak paham, ya saudara akan kemak-mak ya, akan ya udah jadi bubur, karena tidak paham yang seperti itu.
Nah, saya ingin bahwa kita waktu kita belajar Torah, kita pahami semua dengan perspektif Yahudi. Dengan cara tafsir dalam namanya ilmu tafsir hermeneutics Yahudi. Bukan hermeneutics Kristen talk. Hermeneutics Kristen juga perlu. Tapi hermeneutics Yahudi kita perlu, yaitu Peshat, Remes, Dras, dan Sod, disebut Pardes. Pahami dengan cara itu. Ya, supaya jangan jadi seperti orang itu, ya. Saya waktu baca itu, lihat itu, wah kasihan saya. Ya, kita berdoa untuk dia supaya nanti dia ketemu dengan Rabi Mesianik di Israel sana. Supaya dia kembali kepada Mesias Yeshua. Ya, kasihan. Itu kita lihat bahwa kita perlu melihat ini dalam perspektif yang lengkap. Yang kelima, korban dan sekinah di bumi. Ini saya ambil beberapa hal ini karena memang saya lihat ada banyak pertanyaan tentang korban di lingkungan orang-orang Kristen bangsa-bangsa, dan ada banyak salah paham dengan semua ayat-ayat ini tentang korban, ya. Nah, kita coba lihat ini yang bagian yang kelima adalah korban dan sekinah di bumi. Sesudah bait suci kedua hancur, ya, yaitu pada tahun 70. Tidak ada lagi korban dibawa oleh orang Israel kepada Adonai Elohim. Karena persyaratan korban itu ada bait suci. Jadi mulai tahun 70. Jadi bukan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib lalu korbannya dihapus semua. Tidak. Saudara lihat itu di abad 20 yang begitu. Tapi coba saudara hidup di tahun 31, 32, 30 sampai tahun 70, saudara lihat ada korban terus menerus setiap hari di bait suci. Walaupun Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya. Nah, ini perlunya sejarah. Berpikir dalam garis sejarah. Jangan cuma dilihat dari satu titik abad 20, tahun 2022 atau berapa. Enggak begitu. Caranya kita mesti ke sana. Nah, itu beratnya. Sulitnya Bait Torah bahwa bagaimana seorang yang hidup di abad 20 ini, abad 21 ya, ini mesti pindah melihat abad pertama. Nah, itu lalu enggak bisa cuma baca hitam atas putih, mesti belajar sejarah, mesti belajar budaya. Nah, kalaupun korban itu sudah tidak lagi dilakukan sejak tahun 70, namun di dalam lingkungan umat perjanjian Israel ini tidak berarti bisa dilupakan. Ini tidak dilupakan. Sementara bagi orang Kristen bangsa-bangsa yang tidak punya akar budaya yang seperti itu, tidak pernah lihat bait suci, ini dianggap, oh sudah selesai. Nggak perlu lagi kita pikirkan, karena memang sudah nggak ada. Apalagi Yesus sudah mati di atas kayu salib. Semua argumen itu straw argumen. Dia tidak ada di dalam tatanan sejarah. Itu adalah argumen yang muncul di abad 19, abad 20. Tidak ada di abad pertama. Ya, di abad pertama saya katakan. Abad 2 mulai ada yang berpikir begitu. Karena orang-orang Yunani. Bapak-bapak gereja yang semuanya umumnya jebolan akademi Yunani. Cara berpikir linier semua. Ya, karena itu bagi orang Kristen waktu membaca kitab Imamat, membaca korban, apa ini? Kita nggak perlu ini gitu ya. Justru kita bisa melihat bahwa di dalam korban ini ada prinsip-prinsip yang dilakukan yang kemudian mempunyai makna waktu Yeshua mati di atas kayu salib. Itu prinsip-prinsipnya ada di dalam kitab Imamat. Tanpa prinsip-prinsip dalam kitab Imamat, maka kematian Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach di atas kayu salib, lalu jadi tanda tanya, untuk apa dia begitu? Nah, sikap umat Mesianik bangsa-bangsa searah dengan umat perjanjian Israel. Yahudi pada umumnya yaitu mencari prinsip pengorbanan, korban-korban itu yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya dari situ kita bisa mendapatkan maknanya, lalu apa yang kita perlu lakukan dengan prinsip-prinsip itu. Nah, Tuhan sendiri memerintahkan Israel untuk membawa korban. Jadi perintah membawa korban itu bukan inisiatif Israel, bukan inisiatif manusia. Itu adalah inisiatif Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memerintahkan umatnya membawa korban.
waktu mereka datang mendekati hadiratnya. Karena korban itu dari karof itu to draw near, mau mendekati. Jadi waktu mendekati Tuhan membawa korban. Itu perintahnya. Jadi tetapi Tuhan di mana? Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan yang di mana? Tuhan yang di sana, di surga kekal, atau di mana? Nah kalau saudara lihat setting geografis dari Miskan, maka saudara tahu bahwa mereka harus bawa korban itu ke bait suci, ke kemah suci, tabernakel, bukan di tempat lain. Kalau itu nggak ada, tidak ada korban. Artinya apa? Tuhan, umat Israel membawa korban untuk mendekati Tuhan, hadirat Tuhan yang muncul di kemah pertemuan dalam rupa sekinah. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan yang dinyatakan di kemah suci di bumi, bukan di surga kekal. Di bumi ini. Nah ini yang luput dari pemahaman orang Kristen bangsa-bangsa. Jadi di bumi ini, bukan di surga kekal. Dan ini tidak pernah diketahui dan disadari oleh Kristen bangsa-bangsa. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan begini, dan waktu orang Kristen yang bukan mesianik ya tanya bagaimana ini, bagaimana itu tentang korban dengan basis kitab Ibrani, maka langsung saya tahu isi apa latar belakang dia. Karena orang bangsa-bangsa ya, termasuk saya, Kristen bangsa-bangsa, termasuk saya itu ya yang apalagi hidup di abad 21 tidak pernah lihat bait suci. Jadi kita perlu kalau pergi ke Israel itu sebetulnya perlu juga lihat puing-puingnya supaya tahu bahwa ada bait suci. Jadi jangan cuma lihat belanjaan gitu ya, belanja ini belanja itu, tetapi lihat ini arkeologinya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini tidak dikenali oleh Kristen bangsa-bangsa, dan karena itu waktu membawa korban, setiap korban itu seakan-akan itu untuk keselamatan di surga kekal. Meleset, saya katakan, ini adalah korban untuk mendekati hadirat Tuhan di bumi, yaitu sakinah glory yang dinyatakan, hadirat Tuhan yang dinyatakan di kemah suci. Kalau dia bawa korban, dia sudah menyesal bawa korban, maka dia bisa mendekat lagi ke sana. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk dalam bait suci. Dan dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan di sana. Dan itu suatu kerugian bagi banyak orang, bagi Israel. Karena itu dia perlu ya memerlukan itu. Nah, jadi seorang yang membawa korban harus mempersembahkan dari ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Jadi bukan binatang buas. Bukan binatang buas, dari binatang-binatang yang Tuhan tetapkan. Korban artinya korban itu perkataan Ibraninya korban itu dari kata karov, berarti datang mendekat, menjadi dekat, terlibat dalam satu hubungan dengan seseorang atau satu pihak. Nah, jelas korban diberikan untuk membangun hubungan, dan satu hubungan yang benar melibatkan hati, bukan sekedar tampilan luar. Nah ini dia. Jadi hubungan yang benar itu datang dari hati, bukan tempelan di luar. Kalau kita memahami korban dari perspektif Ibrani. Nah ini apa kita katakan, ini aspek budaya kalau saya melihatnya. Bahwa pengertian itu di dalam masyarakat Yahudi itu begitu. Jadi jangan dilihat dari masyarakat Yunani. Yang melihat korban itu pokoknya potong domba, potong kambing, potong lembu, udah selesai. Dia lihat fisikal banget, dia lihat cuma di luar aja, dia tidak lihat dalamnya. Torah tidak mengajar begitu, Torah mengajar lebih dalam. Nah ada satu orang Rabbi Shneir Salman dari Liadi abad 19, Rabbi Chabad pertama, dia pendiri Chabad dari Lubavitch, mengatakan begini, bila dia katakan mengenai ayat yang tadi kita baca ya, jika ayat 2 tadi kan, dan dia bilang begini, bila pengertiannya ada seseorang di antara kamu membawa korban, maka kita mengharap struktur kalimat Ibraninya adalah Adam, Mikem, Ki, Yakrif, korban. Begitu ya, Adam, Mikem, Ki, Yakrif, korban. Ada berapa? 5 kata.
Tetapi heran sekali dia bilang begitu. Satu susunan kalimat dalam Torah yang ditulis Mose adalah Adam, Ki, Yakrif, Mikem. Bukan pakai Yakrif tapi Mikem korban. Yang kalau diterjemahkan menjadi ketika seseorang, kalau diterjemahkan menjadi seseorang membawa korban dari kamu. Dia bilang begitu ya. Seseorang membawa korban dari kamu. Apa artinya? Jadi menurut tafsir dan sudut pandang Rabbi Shneur Zalman, mempersembahkan korban adalah mempersembahkan diri kita sendiri. Dari kalimat Ibrani tadi yang ada di dalam Torah, ya ini mesti orang Ibrani, saya juga nggak bisa. Kita dengar orang Ibrani sendiri, orang Yahudi sendiri yang bicara, ini satu rabi yang dihormati ya, ini suara besar dalam Judaism. Dia katakan bahwa mempersembahkan korban yang tadi yaitu Adam, Ki, Yakrif, Mikem korban, itu adalah mempersembahkan diri kita sendiri. Mempersembahkan diri kita sendiri. Lalu dengan memberikan sendiri apa? Lalu kita mewakilkan itu ya, diwakilkan, direpresentasikan dengan binatang. Tapi itu diri kita. Itu merepresentasikan diri kita. Nah, jadi bukan cuma bawa binatang. Nah, kemudian banyak orang Israel di kitab-kitab nabi-nabi itu bawa binatang aja tanpa merepresentasi dirinya. Nah, itu yang dicela oleh Tuhan. Aku muak sama korban-korbanmu. Karena dia cuma bawa binatang saja, udah pokoknya selesai. Jadi sangat legalistik. Ini pokoknya potong domba udah selesai. Dia dan binatang-binatang itu, korban itu tidak merepresentasikan dirinya, tidak merepresentasikan penyesalannya akan dosa-dosanya. Tuhan bilang, aku muak. Lalu itu diambil, Tuhan muak kan sama persembahan. Salah lagi gitu ya, semuanya jadi nggak lihat. Nah ini perlunya pendekatan membaca kitab sucinya secara konteks, secara alur, jangan ambil begitu. Bukan topikal ya, tetapi ambil dalam alur konteksnya. Nah, kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Rabbi Shaul. Apakah Rabbi Shaul ngerti yang begini? Ya, apakah Rabbi Shaul tahu yang begini? Nah, kita coba lihat dalam Roma 12 ayat 1, dia bilang begini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ini di abad pertama. Tadi Rabbi Shneur Zalman abad 19. Ini sama. Idenya sama. Tapi Rabbi Shaul lebih dulu. Saya mau sampaikan itu para saudara. Bahwa Rabbi Shaul lebih dulu. 19 abad dari Rabbi Shneur Zalman bilang persembahkanlah tubuhmu. Nah sekarang waktu dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Waktu Rabbi Shaul mengatakan persembahkan tubuhmu, apakah dia minta cop tanganmu, potong tanganmu, kasih di mesbah? Saya tanya sama saudara. Saudara ngerti begitu enggak? Bukan. Lalu dia jelaskan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Bukan saudara biarkan, hunjamlah aku di atas mesbah, enggak begitu. Potong tangan kanan, tangan kiri. Bukan. Persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang maksudnya. Dan waktu dia katakan begitu, ini cocok dengan apa yang dipahami oleh Rabbi Shneur Zalman 19 abad kemudian. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pemahaman Torah Rasul Paulus itu sangat dalam. Jadi kalau saudara membaca begitu lalu tadi pikirannya pakai pesiat aja, lalu tidak pakai deras, lalu kemudian diadu-adu begitu ya, dibanding-bandingkan, kalau gitu ini Paulus sudah membatalkan Torah, itu udah nggak boleh jadi argumen di tengah kita, itu udah lewat puluhan tahun yang lalu bagi saya yang model seperti itu, pikiran seperti itu. Ya, dan kita bisa. Karena itu kita perlu belajar Torah untuk menjelaskan bahwa tidak begitu, tidak seperti yang dipikir oleh orang-orang bangsa-bangsa yang tidak paham Torah. Paulus menulis dengan dasar Torah. Dia pegang Torah, pasti ada Torah di depan dia waktu dia menulis. Nah, jadi
Ya, saudara, bentuk fisik dan persembahan korban, yaitu hewan yang dikorbankan di atas mezbah, hanyalah ungkapan luar dari tindakan yang ada di dalam batin lebih dahulu. Jadi batinnya mengatakan, aku menyesal, aku mau berubah, aku menyesal, aku mau memulai sesuatu yang baru. Itu di batinnya bilang begitu, lalu dia implement itu sesuai dengan perintahnya, ambil korban seperti yang Tuhan nyatakan. Jadi ikuti prosedur. Kita katakan prosedurnya dari Tuhan diikuti. Ya, jadi apa yang ada di hati kemudian dijadikan prosedur, dan prosedur itu memang ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu artinya kita menghargai Tuhan, menghargai kedaulatan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Korban yang sesungguhnya adalah mikem dari dirimu, yaitu apa? Yaitu hidupmu, hidupku. Ya, kita memberi korban kepada Tuhan dari dalam diri kita sendiri. Korban yang benar itu dimulai dari hati. Itu Torah. Kalau ini saya mengatakan begitu, itu Torah. Itu Rabi Saul, dia membaca Torah, dia tahu Torah. Torah mengajarkan korban penghapus dosa harus mulai dari pertobatan. Nah, sini lihat. Jadi jangan cuma lihat satu titik. Oh, ada korban penghapus dosa, ada korban khatat. Tetapi dia harus mulai dari pertobatan. Nah, pertobatan itu di dalam parasa ini tidak ditulis pertobatannya. Tuhan hanya memberikan satu prosedur. Ya, tetapi di ayat lain kita bisa lihat bahwa itu perlu dilakukan dimulai dari pertobatan. Bukan hanya bawa korban binatang tanpa penyesalan. Salah itu. Bagian ini tidak dipahami oleh bangsa-bangsa yang mengira Torah hanya menekankan aspek fisik korban binatang untuk pengampunan dosa. Tidak dipahami oleh bangsa-bangsa, walaupun di dalam sekolah teologi. Ya, ini bisa dibahas kalau ada kesempatannya. Sesudah hatinya menyesal dan bertobat, barulah korban binatang dibawa sebagai tanda ungkapan hati sesuai dengan perintah Tuhan sendiri. Setelah ada penyesalannya. Sesudah proses korban selesai, pembawa korban penghapus dosa dapat menikmati kembali sekinah glory, hadirat Tuhan di bumi ini, bukan di surga kekal. Perhatikan baik-baik yang saya katakan, di bumi ini. Artinya di Israel itu, karena kita baca Israel, itu di perkemahan Israel. Dia bisa menikmati lagi hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ini kan gak diketahui, jadi gak punya dimensi sejarah, dan kemudian cuma membaca kitab Ibrani dan begini dan begitu, kemudian dia lihat begini lalu dia hantam. Itu pembahasan yang superficial. Kalau ada yang seperti itu. Jadi saya sedang menjelaskan Torah, dan itu Torah. Jadi bahwa proses Tuhan selesai dengan semua yang benar, mulai dari hati, prosesnya mengikuti Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, maka kemudian dia mendapatkan kembali, dia bisa kembali lagi menikmati sekinah, ya, hadirat Tuhan di bumi ini. Nah, sekarang bagaimana jika itu dihubungkan dengan dosa yang sengaja atau tidak sengaja? Ya, dan kita lihat, ya, ini saya harap ini bisa lebih cepat. Ini enggak terlalu lama ini. Coba kita lihat bagaimana kalau korban itu berhubungan dengan dosa. Biasanya kalau dosa lalu kita yang membaca di abad 21 mengatakan, oh, dosa itu mesti diampuni di sorga. Jadi harus dibenarkan, dan sebagai harus dibenarkan harus melalui Mesias Yesua, harus dibenarkan oleh Kristus. Nah, coba kita lihat ini, ya, kita lihat di sini dulu di dalam konteks ini. Jadi di dalam parasa Vayikra ini didefinisikan 5 jenis korban, yaitu korban bakaran itu olah, korban sajian minkah, korban kedamaian slamin, korban penghapus dosa khatat itu juga artinya dosa, dan korban rasa bersalah atau asyam.
Dalam Imamat 4 ayat 2 tertulis korban penghapus dosa khatat dilakukan untuk dosa yang tidak disengaja. Saudara lihat di sana, coba cek ya di Alkitab saudara. Imamat pasal 4 ayat 2 apa mengatakan? Di sana dikatakan dosa yang tidak disengaja. Dan dalam Imamat 5 ayat 14 korban rasa bersalah yaitu asyam diberikan karena dosa tidak sengaja, tidak direncanakan. Lalu kaum anti-misionaris mengatakan, nah lihat, korban tidak sengaja. Padahal orang Kristen selalu mengasosiasikan korban penghapus dosa itu dengan salib Yesus. Nah kalau begitu, Yesus itu hanya mati untuk dosa yang tidak sengaja. Dia bilang. Waktu dibilang begitu, itu ditembak saudara ya. Ditembak begitu. Kristen yang tidak tahu akses, tidak punya akses yang bagus terhadap Torah, langsung bles. Seperti balon ditusuk sama jarum, kempes dia. Karena apa? Karena ada banyak dosa yang disengaja itu tidak ternyata dengan cara berpikir itu tidak bisa dihapus oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau begitu untuk apa dia? Ditusuk dengan jarum kempes itu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini saya ya bersyukur ini kita bisa mempunyai hubungan dengan rabi-rabi mesianik orang Yahudi. Karena itu kita bisa saya bisa menjelaskan apa yang dipikir oleh orang-orang Yahudi dengan ayat seperti ini. Artinya cara berpikir dengan Jewish thought-nya itu seperti apa? Cara berpikir Yahudinya. Bagaimana jika dosa disengaja, apakah memerlukan korban juga? Pertanyaannya begitu. Tadi semua korban yang tadi di dalam parasa ini, bahwa korban khatat, penghapus dosa, dan korban asyam, korban rasa bersalah yang berhubungan dengan dosa juga, itu ternyata untuk dosa yang tidak disengaja, yang tidak direncanakan, artinya jatuh dalam dosa dia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana jika dosa disengaja? Bagaimana nih cara menyelesaikan dosa yang disengaja? Apakah memerlukan korban juga? Tadi saya katakan, lalu kaum anti-misionaris main di sini dan dia pengaruhi orang-orang yang percaya pada Yesua dan mengatakan, oh itu makanya Yesua tidak jelas itu ya, korban itu untuk apa? Dan lalu dia begitu ya. Tadi saya sudah. Perlu diketahui bahwa dosa yang disengaja berakibat pada kematian tanpa ada penawar. Berakibat pada kematian. Itu dalam Roma 6 ayat 23. Ya, upah dosa itu maut, dia bilang begitu. Itu Rabi Saul bilang begitu. Dosa tak disengaja tetap dosa. Namun oleh belas kasihan Tuhan dapat diperbaiki dengan mempersembahkan korban. Itu dosa yang tidak disengaja. Jadi konteks korban adalah belas kasihan Tuhan dalam rangka pengampunan. Korban dipersembahkan oleh lembaga keimaman yang berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia yang berdosa. Jadi perlu ada imamat. Itu Torah. Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa nggak ada orang Israel kasih korban langsung datang, tiba-tiba datang sendiri, dia potong sendiri, dia bakar sendiri, dia doa sendiri, nggak ada. Nggak ada di dalam Torah. Jadi kalau ada orang bilang, oh kita bisa langsung aja dalam hal begini, Torah tidak menunjukkan, tidak mengajarkan seperti itu. Ya, mesti ada. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan dosa yang tidak disengaja? Bila maksud saya, bagaimana dengan dosa yang disengaja? Nah, bila dosa tak disengaja meminta adanya korban, bagaimana dengan dosa yang disengaja? Lalu Rasi dalam komentarinya terhadap Imamat 4 ayat 22 menulis begini. Beruntung generasi yang pemimpinnya terdorong hati untuk membawa perdamaian bagi dosa yang tak disengaja. Dan betapa lebih lagi ia melakukan lebih jauh karena dosa yang dibuatnya dengan sengaja.
Jadi dosa yang disengaja ya udah beruntung kalau ada orang membawa pendamaian itu. Tetapi kalau seorang pemimpin itu ya yang terdorong hatinya, dia bisa melakukan yang lebih untuk dosa dengan sengaja. Lalu Rabi Yohanan ben Zakkai, kalau saya sebutkan begini saudara nggak usah, saya nggak tahu dia siapa. Saya perlu menyebutkan ini untuk menunjukkan bahwa inilah rabi-rabi besar yang diikuti ya di dalam masyarakat Yahudi. Jadi rabi-rabi ini dia memberikan pemikiran Yahudi. Ini saya tidak menyebut bapak gereja, saya menyebut rabi-rabi besar yang ada dalam lingkungan orang Ibrani dan ini historical. Rabi Yohanan ben Zakkai tentang ayat yang sama dia bilang begini, dan jika ia membawa korban karena dosa tak disengaja, apa perlu dikatakan apa yang akan dilakukannya dalam hal dosa yang disengaja. Talmud Horayos 10b. Nah, kedua sage Yahudi ini memakai logika yang disebut kol vehomer, perbandingan antara yang ringan dengan yang berat. Perhatikan ini, saudara ya. Kalau yang ringan saja memakai korban, apalagi yang berat. Kalau dosa yang tidak disengaja saja pakai korban, apalagi yang disengaja. Dia mesti korban, mesti pakai korban. Jelas sekali, dosa yang disengaja memerlukan korban bahkan lebih besar 1/5. Saudara baca di sana dalam Imamat 6 ayat 1 sampai 4, ayat 5, kemudian 6 dan 7, bagian pasal 6. Ya. Baik korban binatang maupun imam besar menunjukkan ada peran, menunjuk pada peran Yeshua HaMashiach. Pemahaman ini penting untuk menangkal ajaran miring anti misionaris di sekeliling kita, termasuk Bnei Noah, pengajaran Bnei Noah. Ya. Nah, jadi kita lihat ini ya di sini, oke, saya bisa dapat lagi sedikit waktu lagi ya. Apa itu Bnei Noah? Bnei Noah, ya ini ada pertanyaan, Bnei Noah itu apa? Bnei Noah adalah bangsa-bangsa yang diatur hidupannya itu oleh 7 hukum Nuh yang adalah rumusan para rabi. Jadi hanya beberapa yang ada dari kitab suci kemudian ditambah itu menjadi 7 oleh para rabi. Lalu ada seorang rabi namanya Maimonides abad 12, dia mengatakan bahwa Bnei Noah itu bisa mendapat bagian di olam haba. Tetapi kemudian itu nggak diurus. Itu dirumuskan begitu, itu nggak terlalu dijadi perhatian karena perhatiannya adalah untuk Israel. Tetapi sekarang di abad 20 ini ada semacam apa ya? Ada semacam perasaan begitu ingin bangsa-bangsa juga ingin jadi Yahudi. Ya, jadi dia pengen jadi Yahudi gitu, supaya dalam perspektif pandangan itu lalu dia bisa diangkat naik begitu ya. Dia ingin naik dipandang oleh secara manusia. Nah, lalu ada rabi-rabi yang memang ingin menarik orang-orang yang percaya Yesua menjadi tidak percaya Yesua. Lalu dijanjikan, oh kamu bisa menjadi Yahudi ya, tetapi kamu jadi Bnei Noah dulu. Kamu jadi Bnei Noah dulu. Jadi Bnei Noah itu apa? Ikuti aja 7 hukum Nuh itu. Nanti kalau nanti dilihat, oh nanti barangkali ada yang bisa juga diterima sebagai Yahudi. Nah, itu artinya iming-iming. Itu iming-iming supaya lalu kemudian yang jadi Bnei Noah itu harus tidak menganggap lagi Yeshua. Nah, kemudian dalam tata ibadahnya karena dia hanya diatur oleh 7 hukum Nuh, maka di dalam hukum Nuh tidak ada Sabat. Tidak ada hari Minggu juga. Jadi dia nggak punya hari ibadah sebetulnya. Dia nggak punya hari ibadah. Cuma aturan makan ada, kemudian bahwa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya udah sama seperti orang kebatinan begitu. Ya, jadi saya membaca ini, saya membaca buku, bukan saya cuma bicara begini lihat. Saya mendengar di YouTube dan saya beli bukunya. Dan saya bilang saya sedih banget sama ajaran seperti ini ketika saudara dan saya itu sudah mengenal Yeshua HaMashiach.
Ajaran itu hanya berlaku untuk orang yang belum kenal Yesua, dan terhadap mereka yang hidup seperti dengan aturan Bani Noah sebelum mengenal Yesua Masiah, maka kami, saya, kita semua saudara-saudara Mesianik, Yahudi Mesianik akan membantu dia untuk mengenal Yesua Masiah. Karena cara hidup itu adalah cara hidup yang tidak ada di dalam jalur iman Abraham. Tidak ada dalam jalur iman Abraham dalam arti bahwa kita adalah bagian dari Bani Abraham, ya, secara iman. Ya, kita bukan Bani Noah. Bani Noah itu istilah itu juga tidak ada dalam Torah, karena Bani Noah itu adalah keturunan jasmani. Ya, kita semua Bani Noah. Apakah dia beragama atau tidak beragama, Bani Noah. Saudara beragama Buddha, beragama Hindu, itu Bani Noah semua, karena semua keturunan manusia setelah air bah itu datang dari Noah. Jadi apa yang mau dimaksud dengan Bani Noah dengan kekhususan itu? Tidak ada, ya. Dan kemudian kalau dia dikatakan Bani Noah disebut itu sebagai mendapatkan bagian di olam haba, siapa yang mengatakan itu? Apakah ada di dalam kitab suci? Tidak ada. Itu muncul dari ajaran Maimonides Rambam. Abad berapa? Abad 12. Ya, barangkali saya kasih itu seperti itu ya, supaya saudara paham bahwa kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesua Masiah, yang dulu kita ada di dalam lingkungan Kristen, kan itu ada flavor atau cita rasa Yunani. Sekarang cita rasanya diganti dengan Ibrani, dengan dengan Jewishness-nya Yesua, jadi disebut Mesianik. Dan dalam Mesianik ini kita paham segala yang diajarkan oleh Torah. Dan Torah itu mengajarkan kita bangsa-bangsa juga untuk bersabat. Karena itu kita melakukan sabat. Kita melakukan Erev Sabat, kita melakukan ibadah sabat. Dan itu memang yang ada pada ajaran para rasul. Para rasul tidak pernah mengajarkan ibadah di luar hari sabat. Boleh bertemu, tetapi itu bukan ibadah. Ya, barulah bapak-bapak gereja yang kemudian menetapkan itu menjadi hari Minggu. Tapi kita ingin ikuti rasul-rasul. Bapak-bapak gereja juga tidak disebut di dalam Alkitab. Ya, jadi kita mengikuti para rasul yang catatannya ada di dalam Alkitab kita. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, saya lihat. Oke, ini barangkali satu hal yang terakhir, yang ketujuh ya, kematian Yesua dan penghapusan dosa. Kematian Yesua dan penghapusan dosa, ini yang ketujuh ya. Korban-korban yang tadi, yang 5 itu, yaitu olah itu korban bakaran, mincha, korban sajian, selamim, korban pendamaian, kemudian khatat, korban penghapus dosa, dan asyam, korban rasa bersalah, itu semuanya dapat dihubungkan dengan Yesua HaMasiah. Semuanya dapat. Olah, ya, olah itu korban seluruhnya dibakar, the whole burnt offering, itu menyerahkan penyerahan total. Tapi itu juga kita bisa melihat bahwa Yesua HaMasiah, dia menyerahkan hidupnya, nyawanya secara total. Jadi dia memenuhi maksud deras ya dari korban olah. Mincha itu merupakan persembahan sajian, merupakan tepung yang terbaik, termasuk roti tak beragi. Salah satu bentuk jamuan seder Pesak. Dalam bulan depan kita akan merayakan seder Pesak. Itu adalah mincha dalam imamat Vayikra ini. Jadi persembahannya berupa tepung dan kita makan itu dalam bentuk roti matzah. Kemudian selamim, korban sukarela untuk kedamaian tanpa indikasi dosa. Itu adalah apa? Itu adalah anak domba Pesak. Nah sekarang Yesua disebut anak domba Pesak karena apa? Karena dia mati pada tanggal 14 Nisan yang berakibat kepada pembebasan dari perbudakan. Bebas dari perbudakan.
Lalu kemudian arti derasnya bebas dari perbudakan dosa. Tetapi kalau dilihat arti di kitab Keluaran, maka itu memang tidak langsung berkaitan dengan penghapusan dosa atau kafir atau atonement. Karena ada hari raya Yom Kippur yang berbicara tentang atonement, penghapusan dosa, ya. Tetapi sekarang pertanyaannya begini, apakah salah kalau kematian Yesua dikaitkan dengan pengampunan dosa? Karena ada yang mengatakan, oh kalau gitu salah dong, waktu kematian Yesua pada hari 14 Nisan itu dikaitkan dengan penghapusan dosa, itu salah. Saya bilang tidak salah. Tidak salah. Mengapa? Karena kematian Yesua merupakan kiasan deras dari korban Khatat dan Asyam juga. Jadi ada 5 semuanya itu merupakan satu nubuat, merupakan kiasan bagi kematian Mesias. Jadi kematian Yesua di atas kayu salib juga adalah kiasan rohani bagi korban Khatat dan Asyam. Karena apa? Karena Yesua hanya mati 1 kali pada tanggal 14 Nisan pada abad pertama. Jadi sah saja kalau orang memohon pengampunan dosa pada peringatan kematiannya pada hari raya Pesak. Karena semua 5 korban itu dilakukan 1 kali dalam kematiannya di atas kayu salib. Walaupun tanggalnya adalah Pesak, dan Pesak itu tidak langsung terkait dengan pengampunan dosa atau penghapusan dosa. Tetapi semua dimensi yang lain juga ada pada tanggal 14 Pesak itu, 14 Nisan. Jadi Yesus hanya mati 1 kali, dia tidak mati 5 kali. Ya, itu argumennya. Jadi kalau dia mati 1 kali, maka semua fungsi tadi itu ada di situ. Dan kita bisa memakai itu. Ya, dan jadi tidak salah. Tidak salah. Jadi kalau saya sejak kecil saya diajari atau sejak remaja saya terima Yesua, saya ingat bahwa saya terima Yesua Masiah itu pada hari raya Pesak. Ya, Pesak. Itu saya mengikuti satu penginjilan dan itu menjelang Pesak, dalam rangka Pesak, dan disitulah dulu sebutnya Paskah, ya. Ya sekarang juga disebut Paskah. Nah, dalam rangka itu dan situlah kita mengaku dosa-dosa kita. Dan itu tidak salah. Nah, sekarang ada satu aspek di sini yang hubungannya korban dengan Yesua, karena setelah Yesua mati di atas kayu salib, maka dipandang kematian Yesua itu menghapuskan semua bentuk korban yang ada di dalam Torah. Karena menurut pikiran ini, ya, menurut pandangan ini, Yesua adalah korban yang sesungguhnya. Jadi karena itu kalau korban sesungguhnya sudah diberikan, maka yang lain sudah tidak perlukan lagi. Dari satu segi ini ada aspek benarnya bahwa korban-korban itu semuanya merujuk kepada Mesias ben Yosef, Masiah ben Yosef. Tetapi tidak semua korban itu berkaitan dengan dosa. Jadi bila ada bait suci ketiga, ya, maka sistem korban yang ada, yaitu 5 korban tadi, akan dijalankan kembali. Walaupun Yesus sudah mati di atas kayu salib, kalau nanti ada bait suci ketiga, itu akan dijalankan kembali. Semua 5 korban yang kita pelajari di dalam parasa ini. Lalu dari mana saya bisa tahu? Apa buktinya? Sehingga ini bukan ngomong aja begitu. Ya, nah sekarang saya mau kasih lihat kitab Yehezkiel, saudara baca di sini. Dalam kitab Yehezkiel 40 ayat 39 dan 45 ayat 17 disebut 5 korban di dalam imamat 1 sampai 6 yang adalah parasa Vaikra, itu semua disebut di dalam bait suci yang belum ada, yang nanti akan ada, yang disebut dalam Yehezkiel 40 sampai 45. Jadi artinya korban-korban itu akan ada lagi di bait suci yang akan datang. Saya baca Yehezkiel 40 ayat 39. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja, sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat menyembelih korban bakaran, dalam kurung olah. Lihat bahasa Ibraninya, korban bakaran itu adalah olah. Korban penghapus dosa, khatat, dan korban penembus salah, asyam. Perhatikan itu ya. Yang berhubungan dengan dosa adalah khatat dan asyam.
Sekarang kita baca Yesaya 45 ayat 17. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang mengolah korban penghapus dosa khatat, korban sajian mincha, korban bakaran olah, korban keselamatan selamin, dan mengadakan perdamaian kaper bagi kaum Israel. Lihat semuanya disebut di dalam bait suci yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Adalah satu bait suci yang akan datang. Dan kita percaya itulah bait suci waktu Mesias datang kembali kedua kalinya. Itu masih ada. Lalu untuk apa? Untuk apa? Untuk orang-orang yang belum melihat dia sebagai korban-korban itu. Ya, bagi saudara dan saya yang kita sudah, puji Tuhan. Kita sudah melihat Yesus sebagai korban keselamatan selamin, korban perdamaian asyam. Kita, maksud saya, rasa bersalah, ya, terjemahnya korban rasa bersalah yang disebut dengan asyam. Kita sudah lihat semua. Tapi ada orang-orang Israel yang belum melihat itu, dan untuk mereka lah maka waktu bait suci yang akan datang, Mesias datang, itu dilakukan lagi. Disitulah mereka akan terbuka bahwa orang yang Mesias itu, yang datang itu adalah Mesias ben David yang sudah menjalani semua itu dalam kehidupannya. Dan di situ Israel akan menerima Mesias. Itu dalam Zakaria, Zakaria. Nah, sekarang setelah kita melihat itu, ya, apakah kematian Yesus membatalkan semua korban itu? Nah, kita mesti lihat bahwa kematian Yesus itu di atas kayu salib bukan urutannya begini, bukan Torah memberikan 5 korban, lalu Yesus itu korban utamanya, ultimate sacrifice-nya. Jadi kalau ini ultimate-nya sudah, lalu ini dibubarkan karena ini udah tercapai di sini. No, enggak begitu. Ya, bukan begitu. Kita lihat itu urutannya, kalau begitu hanya ngambil satu potong garis sejarah yang belum lengkap. Coba kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20, saya baca untuk saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Mesias, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka kita tahu bahwa Yeshua HaMashiach sudah dipilih dijadikan korban sebelum dunia dijadikan. Keputusannya sudah ada di sana. Nah, kalau keputusannya ada, itu artinya sudah diberikan. Dia sudah diberikan untuk menjadi korban. Tinggal pelaksananya saja. Tapi keputusannya sudah dilakukan sebelum dunia dijadikan, menurut Rasul Petrus yang juga dihargai sebagai rabi oleh lingkungan orang Yahudi sampai hari ini. Ya. Nah, jadi kalau begitu Yeshua sudah diputuskan sebagai korban sebelum dunia dijadikan, baru kemudian untuk menjelaskan apa maksudnya korban itu, muncullah Torah dengan 5 jenis korban. Untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang diemban oleh Yeshua ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi itu fungsi-fungsi untuk menjelaskan. Kalau kita tidak dijelaskan dengan korban-korban ini, kita tidak tahu fungsinya apa. Paling-paling cuma satu, yaitu penghapus dosa. Ya betul, tetapi bukan hanya itu. Ada lebih banyak dari itu. Jadi dengan belajar Torah, saudara mempunyai perspektif, mempunyai ruang pemahaman yang jauh lebih kaya dari orang-orang yang tidak pernah belajar Torah dengan benar, dengan lengkap. Seperti kita memakai sistem parasa ini. Jadi kelima jenis korban menyatakan bahwa pengorbanan Yesus di salib mempunyai fungsi-fungsi yang banyak, multiple functions. Dan tetap diperlukan khususnya bagi orang Yahudi yang perlu melihat penggenapan nubuat fungsi-fungsi korban oleh Masiah
ben Yosef. Jadi kita bersyukur kalau kita mempelajari Torah, kita bisa melihat semua perspektif ini dengan lebih lengkap, dan biarlah ini membuat kita juga mau menyerap ya semua prinsip-prinsip korban. Yang tadi korban olah, yaitu korban bakaran ya, diterjemahkan demikian. Ada korban yang diberikan seluruhnya dibakar, artinya penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Waktu apa yang kita serahkan kepada Tuhan, itu yang kita terima kembali. Jadi jangan saudara takut. Tuhan kita tuh bukan kemaruk yang mengambil dan tidak memberi. Dia bahkan memberi dulu sebelum dia minta. Tapi kalau apa yang kita berikan kepada dia, maka dia akan kembalikan dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang saudara pikir. Tapi kalau saudara hambat dia, saudara tahan sesuatu, aku nggak mau, ini milikku, aku masih perlu sampai yang begini-begini, kamu jangan terlalu masuk terlalu banyak, ini aku punya sendiri. Tetapi kalau saudara tahan itu dari Tuhan, maka itu yang akan diambil oleh Tuhan dari saudara. Pilihan pada saudara. Saudara mau menyerahkan diri secara total, atau saudara mau menahan sesuatu dari Tuhan. Kiranya Ruach Kodes akan memimpin saudara dalam keputusan itu, tapi kita mau datang kepada Tuhan, mau menundukkan diri kepada otoritasnya, kedaulatannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Biar kami boleh belajar pengajaran-Mu, biar pengajaran-Mu mencerahkan kami. Biar pengajaran-Mu mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami. Sehingga kami boleh mengikuti cara berpikir Tuhan. Kami mengikuti pengajaran Tuhan. Supaya kami boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur Bapa, bahwa ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-Mu, melalui Mesias Yeshua, Engkau memandang kami sebagai yang berharga. Dan kalau kami juga Tuhan panggil untuk juga terlibat dalam pelayanan Tuhan, dalam kapasitas apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan pandang baik, maka biar kami juga mau menyediakan hidup kami. Kami mau menaruh hidup kami di bawah kaki-Mu, supaya Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi alat Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Kami mohon Ruach Kodes akan terus berbicara kepada hati kami masing-masing, supaya kami boleh mengambil keputusan, kami boleh mengambil sikap sesuai dengan pimpinan Ruach Kodes. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.